Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karimah Denia Kasalim, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi angkatan tahun 2023. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mengedukasikan sebuah materi tentang KDRT. Kita langsung saja ke materi. Teman-teman pasti udah tahu apa sih kepanjangan dari KDRT itu. Yang mana KDRT itu adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal, karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, dan suku bangsa, dan umur pelaku ataupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin, dan terkebelakang, maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat untuk menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapat perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dimanapun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung makin tinggi. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lenggang dari berita-berita dan informasi-informasi tersebut tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti. KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Contohnya, seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan karena fisik yang sempat cacat atau trauma yang terus membayangi pikirannya. Karena fisik yang sempat cacat dan trauma, ini berarti KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik. KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindakan kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia. KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindakan kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial, tetapi karena mengandung maksud jahat yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik.
terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana. Kejahatan dalam KDRT sebagaimana lazimnya tidak kriminal yang lain tidak mungkin dapat dihilangkan dan dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam perspektif sosiologi, mengenali latar belakang sosial pelaku dan korban akan memudahkan siapapun untuk lebih dapat memahami peristiwa dan faktor-faktor dan penyebabnya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup berdasarkan kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalani. Manusia juga secara sosiologis menjadikan kebudayaan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Melalui nilai-nilai dan sistem nilai yang terbentuknya kebudayaanlah sebenarnya yang mengajarkan mereka cara bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan sosial dengan sesama di lingkungan tempat tinggal, termasuk dengan sesama anggota di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kebiasaan atau kebetulan jelas merupakan manifestasi dari konstruksi pikiran dan pandangan hidup yang terbentuk dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, termasuk nilai tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap siapapun yang ada dalam rumah tangga tersebut. Apapun bentuk protes dan kritisi yang mengancam staiki, dominasi dan kekuasaan tersebut akan berakibat munculnya tindak kekerasan dari pihak yang berdominasi sebagai balasan setimpal yang harus diberikan. Fakta di masyarakat mengenai bentuk KDRT menunjukkan bahwa besar kecilnya atau serius tidaknya tindak KDRT tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur. Pembunuhan dan penyiksaan sadis yang dialami korban hanya karena persoalan salah ucap dan kurangnya sistem nilai yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang kadangkala juga berasal dari sistem kekerabatan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia dari sudut pandangan garis keturunan. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan fakta sosial yang bersifat lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai golongan, status, dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai sebuah tindakan antisosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tiba-tiba dan terencana oleh dan terhadap semua aktor atau anggota dalam suatu rumah tangga yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. KDRT dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukuman pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia. Mungkin dicukupkan sekian penyampaian materi edukasi tentang KDRT. Terima kasih. Saya Karimah Denia Kasalim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.